Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jika masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Engkau Bapa dan sahabat kami. Engkau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujianmu, bawa penyembahanmu pada Tuhan. Bawa ucapan syukurmu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kebaikan di dalam hidupmu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang mempedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus Engkau kekuatan hidupku. Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar malam hari ini Tuhan, dari mulut kami
boleh mengalun. Pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan. ku sembah Yesus Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu percaya, kami pun
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan Haleluya. dari-Mu. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang Ya besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi bersama kami katakan. Ku punya Tuhan Ku yang punya besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Dengan hati kami berseru nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya yang telah Tuhan, berjanji satu-satunya pribadi yang dan kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, Ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima
kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali ada di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Malam ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami, dan hidup kami boleh ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, juga kesaksian yang sudah masuk. Saya berdoa, biarlah setiap kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan apapun masalah persoalan yang kita hadapi, biarlah iman kita terus tertuju hanya kepada Tuhan saja. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Bambang. Saya ini seorang tukang lukis ya, tukang gambar, tukang lukis. Di rumah saja, saya tuh selalu mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur, meski kadang jamnya itu tidak tepat. Karena pas kalau ada kerjaan sore juga biasanya sampai malam. Saya sangat terberkati dengan ya khotbah-khotbah Ibu, juga Mezbah Doa. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya. Ya saat itu keuangan saya pas-pasan Bu, di mana saya harus membayar keperluan sekolah anak saya. Dan saya sudah mengiklankan lukisan-lukisan saya. Ya, dan sebenarnya banyak yang udah nanya-nanya, tapi ya mereka nawar harganya tidak sesuai dengan harapan saya karena terlalu murah. Setelah itu saya juga sudah kehabisan bahan ya, dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai hamba akhirnya meminta-minta atau pinjam-pinjam uang, karena saya ingin bersaksi di Mezbah Doa. Dan akhirnya Tuhan menjawab Bu, setelah kurang lebih 3 hari saya bergumul, ya akhirnya lukisan saya laku 4. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Seperti yang selalu Ibu katakan, kalau ada masalah datang cari Tuhan. Dan inilah yang saya rasakan Bu, mujizat Tuhan itu nyata. Ya, dan saya juga bersyukur ya, karena saya terus setia mengikuti Mezbah Doa, Mezbah Syukur ya, dan saya bersyukur Bu, kali ini juga lukisan saya itu laku ya, ketika saya menawarkan lukisan ya, bahkan beberapa waktu setelah itu saya menawarkan lukisan di mana saat itu sedang sepi, dan saya ditawar juga ya benar-benar tidak sesuai. Namun saat saya benar-benar membutuhkan, saya berdoa dan saya hanya bersujud pada Tuhan. Ya, dan akhirnya puji Tuhan Bu, luar biasa. Lukisan saya itu ditawar, dibeli oleh seorang ibu anggota dewan di DPR. Ya, dan ibu ini memesan lukisan kepada saya, dan puji Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati itu Tuhan sediakan. Bahkan berkatnya itu lebih. Saya juga senang Bu, akhirnya saya juga bisa ikut berbagi dengan orang lain. Terima kasih Ibu Debbie, dengan adanya Mezbah Doa juga Mezbah Syukur saya sangat diberkati. Bukan hanya secara materi, tapi yang terpenting iman saya semakin bertumbuh. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Debbie. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga seluruh tim. Amin ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa ya. Karena itu saya selalu mengajarkan kepada jemaat untuk ayo jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan saudaramu, orang tuamu, mertuamu, iparmu, sekalipun mungkin mereka kaya. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kesaksian malam ini kita lihat ya, bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, bahkan berlebih Tuhan memberkati. Jadi ya bahkan seorang ibu anggota dewan di DPR juga memesan lukisan. Ya seringkali saudara, ketika kita membatasi Tuhan dengan cara kita, maka kita nggak akan pernah lihat mujizat. Itu yang saya bilang.
Ya coba kalau Pak Bambang ini belum diubahkan Tuhan, ya belum bertumbuh imannya, maka ketika butuh uang apalagi mau bayar anak sekolah, ya pasti akan pinjam sana pinjam sini mengharapkan keluarga yang kaya. Tapi karena dia mulai belajar beriman, percaya pada Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan berdoa, ya, dan dalam waktu yang singkat, karena Tuhan tahu memang benar-benar, ya, firman Tuhan bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, tepat pada waktunya, bahkan yang beli juga ya tidak harganya murah, tapi malah Bapak bisa memberkati orang lain juga. Itulah saudara kenapa saya selalu berkata bahwa ayo saudara belajar mengandalkan Tuhan. Ayo, ini juga banyak sekali WA yang masuk, Bu saya minta uang, saya mau bayar hutang, Bu saya minta uang. Jangan minta uang sama saya. Seringkali bukan saya tidak mau menolong, karena saya juga setiap bulan sudah ada plot-plot yang saya tolong saudara, terutama khususnya buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Tapi saya mau mengajar kepada saudara, kalau saudara datang minta tolong kepada saya, mungkin 1-2 kali saya bisa tolong, setelahnya tidak bisa. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, ya ayo, ya jangan andalkan manusia, karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan manusia terus, ya makanya kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Ya kita dengar kesaksian malam ini, ya luar biasa ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di luar bahkan batas kemampuan dan pikiran kita secara manusia. Terima kasih Pak Bambang, Tuhan memberkati kesaksiannya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, sekarang sudah di Mazmur 62. Dan judul perikopnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya saudara, sama seperti Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripada Tuhanlah keselamatanku. Harusnya ya kita ini ya tenang karena kita dekat Tuhan. Tidak ada alasan lain yang dapat membuat kita tenang selain karena kita dekat dengan Tuhan. Ada orang-orang saudara yang tidak tenang di rumah, tidak tenang dan dia ingin pergi untuk mencari ketenangan. Katanya kalau di rumah terus galau. Saya juga banyak dengar suami-suami yang bilang, istri saya tuh loh Bu gak betah di rumah. Karena kalau di rumah tuh stres, di rumah tuh galau. Orang tua juga banyak yang berkata di rumah tuh galau, di rumah tuh stres. Saya mau pergi keluar, akhirnya keluar habiskan uang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita tuh tenang bukan waktu ada di mall, kita tuh tenang bukan waktu ada di mana, kita tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau saudara merasa bete, galau di rumah, coba dengar lagu-lagu rohani. Ayo dengarkan khotbah. Hari-hari ini kita tuh harus makin dekat dengan Tuhan, harus banyak mengisi iman kita supaya hidup kita ini selalu dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Tuhan hatinya itu tenang. Ya, bukan karena uang hati kita tenang, bukan karena keadaan, tapi kita tenang karena kita dekat dengan Allah ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Daud berkata saudara bahwa hanya dekat Allah saja. Ya, dia tenang. Kenapa? Karena Tuhan itu gunung batuku. Kita menjadikan Tuhan itu sebagai apa? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita, maka seperti Daud berkata, aku tidak goyah. Hari-hari ini saudara ada banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Keadaan zaman, perubahan ya, perubahan zaman, perubahan perubahan keadaan, perubahan politik, perubahan ekonomi. Ya, itu hari-hari ini membuat banyak orang itu goyah. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena seperti Daud berkata, aku tidak goyah. Waktu aku menjadikan Tuhan kota bentengku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripada dialah keselamatanku, dia kota benteng, aku tidak goyah. Ya, jangan bersandar pada apapun di dunia ini yang akan membuat imanmu goyah. Tapi bersandarlah pada Tuhan.
Ayat yang berikutnya dia berkata, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Sela. Ya, Daud juga mencurahkan isi hatinya bahwa banyak orang-orang ingin meremukkan dia, banyak orang ingin menjatuhkan dia. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, maka dia percaya bahwa Tuhan perlindungan kita dalam hidup ini pun. Saudara, banyak orang yang gak suka dengan kita, ya bahkan mungkin orang-orang dekat kita, keluarga sendiri atau siapapun. Tapi mari kita belajar percaya bahwa sekalipun orang berniat untuk menjatuhkan kita, menghempaskan kita, Daud bilang mereka itu bermaksud menjatuhkan Daud dari kedudukannya yang tinggi. Banyak orang bahkan berkhianat terhadap dia. Tapi ya, bahkan orang-orang munafik itu, Daud berkata mereka itu dengan mulut memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuk. Ya, banyak orang-orang munafik di sekeliling kita, saudara. Dan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, zamannya Daud. Tapi biarlah kita belajar, ya enggak usah peduli orang mau menjatuhkan kita, orang mau menghancurkan kita. Yang penting mata kita itu tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, dan dia berkata hanya pada Allah saja, hanya ada pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, biarlah seperti Daud berkata, hanya dekat Tuhan, hanya pada Allah saja aku tenang. Ya, keadaan bisa berubah, bahkan badai di sekitar kita mungkin mengamuk hari ini. Keadaan ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu mungkin sedang mengamuk. Tapi jangan lupa saudara, taruh iman kita hanya pada Tuhan. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan bisa berkata, bahkan kematian pun menjadi sebuah keuntungan kalau kita dekat dengan Tuhan. Selama masih diberi hidup, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah, ya. Karena Daud menjadikan Tuhan keselamatanku, kemuliaanku, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak goyah. Sekali lagi ya, Daud menekankan dia tidak goyah sebab Tuhan itu gunung batu. Wow, kalau Tuhan jadi gunung batu, apa yang bisa menggoyahkan gunung batu? Enggak ada, saudara. Ya, mau bergejolak sehebat apapun di sekeliling kita, kalau Tuhan jadi gunung batu kita, maka kita akan tetap kuat bersama Dia. Ya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sela. Mari kita belajar mempercayai Tuhan dalam setiap waktu. Dalam waktu suka, duka, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, belajar mempercayai Tuhan. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, kata Daud ya. Ayo belajar percaya pada Tuhan dalam segala waktu di hidup kita. Ini kita harus belajar percaya. Dan dia bilang, orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa kita harus percaya pada Tuhan? Ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jangan curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, Allah tempat perlindungan kita. Ya, makanya orang itu bisa curhat kalau dia percaya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak bisa curhat. Waktu kita percaya sama Tuhan, maka dengan gampang kita bisa curhat sama Tuhan ya. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Daud berkata bahwa kedudukan, kemuliaan dunia, ya pangkat, jabatan itu semua dusta. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa jatuh hanya seperti angin yang gampang terbang, saudara. Tapi waktu kita taruh harapan kita pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ya, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Itu yang harus kita jaga, saudara. Kalau kita ini diberkati, harta kita semakin bertambah, maka janganlah hati kita melekat kepada harta itu, tapi biar tetap melekat hanya kepada Tuhan. Cara salah satu kita menjaga hati kita tidak melekat pada harta, teruslah berbagi, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang semakin kaya semakin pelit, itu berarti hartanya melekat di hatinya. Tapi ketika kita diberkati, kita semakin menjadi berkat, semakin menabur, ya itu artinya kita ini menjaga hati kita tidak kepada harta, tapi hanya melekat pada Tuhan.
Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Ya, Daud berkata bahwa kuasa itu hanya berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat, Dia Tuhan yang tahu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena itu jangan pernah takabur, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Waktu kita ini dipercaya oleh Tuhan, mari kita terus juga menjadi orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini sebab Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami, mengingatkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kami, gunung batu, kota benteng kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan tolong hari ini anak-anak-Mu yang sedang dalam masalah keuangan, hutang piutang, masalah ekonomi keluarga. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan saat kami bertobat, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka Engkau Allah yang menyatakan kemuliaan-Nya di hidup kami. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Malam ini kami angkat iman kami. Kami mau berkata, pada Tuhan adalah harapan kami. Kami tidak goyah. Sakit penyakit kami dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, Tuhan ampuni kami. Kalau karena serangan kuasa gelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Kalau memang karena proses, Tuhan izinkan. Biarlah dengan hati yang bersyukur kami boleh menjalani semuanya itu ya Bapa. Tuhan juga berkati siapa mereka yang rindu punya keturunan, anak, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, berkati setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, seluruh keluarga besar kami bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberkati juga setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik, yang ingin menjual aset juga Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Lepaskan segala ikatan-ikatan dosa bagi setiap mereka yang ingin bertobat, meninggalkan setiap dosanya Bapa. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya, lautnya, sungainya dijauhkan dari murka Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah, keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Prabowo, juga Pak Gibran, anugerah Tuhan melimpah, roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan di bangsa kami. Biarlah semua para pejabat menghormati Tuhan, jauhkan dari segala korupsi, persinahan, percabulan. Tuhan bertindak atas bangsa kami, atas pejabat-pejabat kami. Biarlah Tuhan bukakan setiap hal yang tidak benar di atas bangsa ini, dan Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar terjadi hujan pertobatan, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosanya. Terima kasih Bapa. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia, tetaplah kuat di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya